Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Srobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Rapat pembahasan instalasi pengelolaan air limbah di ruang Komisi 3 DPRD Kota Palembang berakhir ricuh. Ketua Komisi 3 Ruby Indiarta terlibat adu jotos dengan salah satu kabid di Dinas PUPR Ade Abdillah. Ketegangan bermula saat keduanya diduga berselisih paham terkait pencairan dana pembangunan IPAL di kawasan lapangan sepak bola Hatta. Suasana rapat yang awalnya berjalan tenang berubah memanas hingga akhirnya menjadi kontak fisik. Kericuhan berhasil diredam setelah petugas keamanan melerai. Usai kejadian, Ade Abdillah sempat melaporkan insiden tersebut ke Polda Sumsel, namun kasus diselesaikan secara damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu Allahumma shalli ala Muhammad. Di hari ulang tahun saya, alhamdulillah sahabat baik saya Ruby dengan tim kami Ade, alhamdulillah bertabayun, tidak ada masalah apapun, hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi presiden kita terbaik untuk apa? Untuk menuju Palembang yang berdaya, Palembang yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 5 Agustus 2025, tetapi rekaman videonya ramai di media sosial pada Jumat 22 Agustus 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gantian. Sahroni, penjual donat di Jalan Sidoing Lautan, Lorong Tapak Nyari, 35 Ilir Barat 2 Palembang kehilangan sepeda motornya setelah menjadi korban penipuan. Peristiwa bermula ketika pelaku datang ke lapaknya untuk memesan donat, namun saat itu dagangan habis. Keesokan harinya pelaku kembali dan memesan 10 kotak donat dengan membayar uang muka Rp100.000. Setelah transaksi, pelaku meminta Sahroni mengantarnya pulang menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, pelaku meminjam motor korban dengan alasan menjemput istrinya di depan gang. Namun, hingga kini pelaku tak kunjung kembali. Dari keterangan istri korban, rumah yang dituju ternyata kosong dan pelaku diduga warga luar kawasan yang sengaja menyasar pedagang. Sampai di situ, bapak tuh nelpon bininya, katanya donatnya sudah datang. Nah, jadi ujinya napaknya, tolong ujinya jemput ke dulu ujinya istri aku tuh. Nah, dia dijemput lah bapak tadi, nurut lah segala yang aku dibilang nurut, istilah kata tuh apa dihipnotis, pokoknya nurut deh. Nah, jadi mencarilah bapak tadi, asap masuk lagi ujinya dak ujinya pak ujinya. Ya sudah, kalau itu aku bayar ujinya yang itunya yang nyarinya, pinjamlah motor. Sudah, bapak tadi nunggulah, Tahunya tak balik-balik lagi. Tak balik lagi. Pakai masker dia, rainya ditutupnya kan. Pakai di dalamnya tuh pakai kaos polisi. Warna coklat, pakai jaket. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan korban berharap pelaku segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Blok 8 Rumah Susun 23 Ilir, Bukit Kecil, Palembang terhenti. Pembangunan yang berjalan sejak sebulan lalu ini mendadak berhenti 2 hari terakhir. Informasi yang didapat menyebut penghentian terjadi karena upah pekerja belum dibayar. Namun dugaan lain mengaitkan mangkraknya pembangunan dengan penggeledahan kantor Dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman dan pertanahan Kota Palembang oleh Kejari Palembang pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. 6 gitu ya. Coba. Belum dibayar. Iya, Tukang nih. Stok dulu sementara. Masalahnya masalah gaji uang nakal. berapa lama stoknya? Sudah. Baru 2 hari ini lah. Pembangunan apa? Proyek pembangunan apa itu? Impal, Pak. Ini sudah lama sudah. Sekitar berapa lah sudah? Sebulanan lebih sudah. Ya. Oh, baru 2 hari ini stop dulu berarti. Stop dulu. Sekitar 2. Yang bosnya itu kan ada kali. Pembangunan IPAL di Blok 8 diduga masuk dalam daftar kegiatan bermasalah yang tengah diselidiki.
Hingga kini, pihak Kejari belum memastikan keterkaitan proyek tersebut karena proses penyelidikan masih berlangsung. Titik yang dilaporkan itu sebanyak 131 yang dipertanggungjawabkan. Nah, dari 131 tadi telah dilakukan peninjauan ke lapangan. Ada yang kurang volume, ada yang fiktif. Iya. Ada berapa? Nanti secara detailnya ya, proses penyidikan. Gitu. Tapi dari 131 titik itu telah kita periksa. Kemudian ada sejumlah 14 titik tambahan. Ya kan, yang diadakan atau dikerjakan tahun 2025. Itu juga kita akomodir dulu. Apakah termasuk dalam proyek itu ataukah tidak nanti? Pak, ya. 131 titik itu di berapa kecamatan di Kota Palembang, Pak? Yang pasti di Kota Palembang. Seluruh kecamatan berarti? Yang pasti di Kota Palembang. Sebelumnya, tim pidana khusus Kejari Palembang menggeledah kantor Dinas Perkimtan dan Dinas Sosial terkait dugaan korupsi pengadaan bahan bangunan serta konstruksi rutin tahun anggaran 2024 dengan nilai kontrak 2,5 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nasib tenaga R4 honorer non-database di lingkungan Pemkot Palembang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejak awal Juli lalu, Pemkot telah mengajukan usulan pengangkatan tenaga R4 pada Kemenpan RB. Kalau itu sudah kita usulkan semua ya ke Kemenpan RB kaitan dengan R3 maupun R4-nya. Semuanya sudah, tinggal kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Hingga akhir Agustus 2025, Pemkot Palembang masih menunggu petunjuk teknis resmi terkait pengangkatan tenaga R4 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kantor Regional 7 BKN Palembang memastikan usulan tersebut masih dalam proses. Itu yang sekarang ini yang belum itu masuk ke paruh waktu ya, paruh waktu. Itu untuk menghabiskan semua. Jadi yang kemarin belum lulus, belum masuk formasi itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini bertujuan mengakomodasi tenaga honorer yang belum lulus seleksi sebelumnya. Dalam usulan yang diajukan, Pemkot Palembang mengajukan pengangkatan 1.778 tenaga R4 menjadi P3K paruh waktu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis telah memasuki semester kedua sejak dimulai pada 6 Januari 2025. Presiden Prabowo menargetkan seluruh wilayah Indonesia siap melaksanakan program ini pada akhir 2025 hingga awal 2026 bisa berjalan penuh. Untuk mendukung target tersebut, jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terus ditambah. Badan Gizi Nasional juga menyiapkan pemerataan layanan agar setiap penerima manfaat terlayani secara optimal. Mulai dari sekarang semua itu percepatan mengejar target yang diminta oleh Bapak Presiden. Nanti kita di setiap kecamatan itu bakal ada pemerataan yang awalnya targetnya adalah 4.000 diturunkan menjadi 3.000 setiap dapur agar semua dapur yang berjalan untuk di setiap kecamatan itu terbagi rata semua. Sebagai mitra BGN, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Sumsel berperan aktif mendukung kelancaran program. Saat ini 41 dapur telah beroperasi di bawah APJI Sumsel dan hingga akhir 2025 ditargetkan bertambah menjadi 200 dapur di 15 kabupaten dan kota. Untuk dapur menjadi mitra itu insya Allah sudah siap. Jadi kami sudah masuk ke tahap kemarin sehingga bulan Juni itu di 41 catering. Untuk ke depan kami insya Allah sudah siap. Dari anggota kami itu kalau tidak ada halangan rintangan di bulan Agustus September ini akan ada lagi running di 54 mitra. Di Kota Palembang, sekitar 60 dapur SPPG sudah berjalan, baik yang dikelola mitra BGN, Polda Sumsel, maupun TNI. Program ini diharapkan semakin memperkuat pemenuhan gizi masyarakat secara merata. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
PS Tria menjuarai Piala Suratin U17 Sumatera Selatan 2025 setelah mengalahkan Persimuba dengan skor tipis 1-0 di partai final. Kemenangan ini memastikan PS Tria meraih tiket untuk berlaga di Piala Suratin U17 tingkat nasional. Yang pertama, pemain harus dibenahi itu fisiknya ya, fisik. Dan mungkin secara mental juga. Kalau untuk kemampuan teknik dasar, anak-anak yang di Kalimantan ini tidak kurang dengan tidak bisa bersaing lah dengan yang di Jawa. Cuma masalah mental dan fisik mungkin agak lebih dipertegas lagi ya. Harapan saya kami bisa bawa nama Sumatera Selatan juara. Insya Allah kami akan matangkan persiapan dan kami akan tetap optimis. Sebelum tampil di putaran nasional, tim berencana melakukan pembenahan, khususnya pada aspek fisik dan mental. PS Tria optimistis mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik di ajang tersebut. Saya mengharapkan, tadi saya sampaikan kepada para pemain dan ofisialnya untuk segera setelah ini ya untuk mempersiapkan diri, latihan-latihan lebih keras karena waktunya mungkin hanya tinggal 2 minggu lagi mereka untuk persiapan berangkat ke Solo. Saya rasa dia sudah kami targetkan dia masuk kepada paling tidak 16 besar. Asprof PSSI Sumsel berharap PS Tria mampu menorehkan prestasi, membanggakan dan menargetkan setidaknya lolos hingga babak 16 besar. Ajang ini juga menjadi bukti meratanya kekuatan sepak bola di Sumsel sekaligus melahirkan banyak pemain muda potensial. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tarik yang pakai sarung tangan, Mas. Aku lepas dia. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter dari semak belukar di belakang rumah warga di Jalan Setungkal 8 Ilir Timur 2 Palembang. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Ular yang tengah mengerami telur beberapa kali berusaha menyerang petugas, hingga mereka harus berjibaku selama 30 menit sebelum berhasil mengamankannya. Evakuasi dilakukan setelah warga melaporkan keresahan lantaran ayam dan hewan ternak mereka kerap dimangsa. Selain ular, petugas juga mengamankan 15 butir telur yang diperkirakan akan menetas. Evakuasi ini pertama ularnya berada di belakang rumah, di belakang rawa. Setelah kita cek rupanya ada lubang, Mbak. Lubang di dalam itu setelah kita ambil, itu ternyata ada telurnya dalam itu. Sekitar 15 biji lah. Ini kurang lebih sekitar 3 meter. Itu kita menyeberang, Mbak. Kita ada jalan. Jadi jalannya akses jalan. Ular bersama telurnya kemudian dibawa ke pos damkar Kemuning untuk selanjutnya diserahkan pada komunitas pecinta reptil. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Komplek Green Resident Ilir Barat 1 Palembang. Dalam tayangan terlihat pelaku merusak kunci kontak lalu dengan cepat membawa kabur motor korban. Sebelum beraksi, 2 pelaku sempat berkeliling di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor. Setibanya di depan rumah korban, 1 orang turun untuk menjalankan aksi, sementara rekannya menunggu tak jauh dari sana. Usai membawa motor, keduanya melarikan diri ke arah Tanjung Barangan dan sempat dikejar warga. Aksi ini menambah daftar kasus serupa di kawasan tersebut setelah sebelumnya pencuri menyasar motor yang terparkir di sebuah warung. Biasanya kalau kami balik tuh langsung kami tutup pagarnya kan. Sekali yang hari itu kami tidak tutup karena suami lagi ngecek di luar, lagi dia keluar masuk, jadi kami tidak tutup pagarnya. Perannya sikoknya yang ambil motor itu yang pakai baju biru-biru, yang boncengnya pakai baju merah. Pung agak gemuk yang merah tuh, yang ambil tuh agak kurus. Gimana caranya yuk ngambilnya yuk? Cara mengambilnya gimana? Cara mengambilnya dia di sini, masuk dari sini, terus dia ada helm kan, taruhnya helm di sini, dikuncinya, tak langsung lari. Dipatahkan stangnya ya? Yang sikoknya lah nunggu di sini, yang sikoknya tuh, yang baju merah. Ya benar, Ayu dalam 1 bulan ini 2 kali kejadian. Iya benar. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung selama 80 hari, mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025. Melalui kebijakan ini, warga mendapat keringanan berupa penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, serta pajak progresif. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga puluhan tahun cukup membayar pajak untuk 1 tahun berjalan. Pajak merdeka istilahnya, ini adalah pajak, jadi denda dan pokoknya. Ini ingat, ini berbeda dari pembuktian kemarin. Ini denda dan pokoknya. Jadi misalnya dia 10 tahun tak bayar, tetapi sudah bayar 1 tahun berjalan saja. Dia 5 tahun tak bayar, 1 tahun tak bayar, 1 tahun berjalan saja. Sampai dengan kebersamaan sama. Jadi kepada masyarakat manfaatkan lorong baru itu untuk digunakan waktunya untuk mengaktifasi pajak kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, sektor PKB dan BBNKB menyumbang sekitar 32,4% terhadap pendapatan asli daerah dalam APBD 2025. Selain itu juga Pak Gubernur sudah membuat kebijakan membebaskan biaya bea balik nama kendaraan bermotor kedua, yang second. Kalau mau balik nama itu sudah gratis, tidak ada lagi. Termasuk juga biaya pajak progresif. Kalau dulu ada biaya progresif kedua, ketiga dan seterusnya, saat ini tidak dikenakan lagi. Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur, salah satu provinsi yang membebaskan biaya BBN dan progresif di Indonesia. Program pemutihan pajak berlaku di seluruh 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dengan 6 titik layanan, yaitu Samsat UPTB, Samsat Keliling, Drive-Thru, Samsat Mall, Mall Pelayanan Publik, Samsat Desa, dan Samsat Corner. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor terjadi di teras rumah warga di Jalan Panca Usaha Seberang Ulus 1 Palembang. Pelaku yang terekam kamera pengawas tampak lebih dulu mengamati situasi lalu membawa kabur motor. Korban sempat mendengar suara mesin motornya menyala, namun saat keluar rumah pelaku sudah melarikan diri. Dari rekaman CCTV terlihat hanya satu pelaku, namun korban meyakini ada seorang lainnya yang berperan sebagai joki. Dipakai di depan rumah lah. Jadi jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 4 lah, jam 4 sore lah. Cuci lagi, jadi cucikan lagi di belakang. Belakang itu sepi lah. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah dan melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Palembang. Laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti Satreskrim. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sampai RT dia minta data uang miskin. Seorang pria Parubaya ditangkap warga setelah gagal melakukan penipuan dengan modus sembako murah di Jalan Pelita Gang Sentosa 1, 20 Ilir, Kemuning, Palembang. Warga yang geram kemudian meminta polisi datang menjemput pelaku. Pelaku awalnya datang menggunakan ojek online dan menawarkan sembako murah yang disebut berasal dari sebuah komunitas. Ia meminta warga menyerahkan sejumlah uang sebagai tebusan untuk mengambil sembako di Pasar 16 Ilir. Namun aksinya terhenti setelah ketua RT setempat mengenali pelaku yang pernah menipunya dengan modus serupa. Saat itu ketua RT bersama suaminya mengalami kerugian Rp500.000. Nah, dia tak nyingok aku nih ada pidak duit dia tadi kan. Yang nak ditukernya tuh? Yang nak di duit apa ratusan apa kan bicara. Baru sadar, kain budi ke. Nah, ayahnya kena budi kata kemarin. Duit tadi dikasih ke uang itu. Iya. Olehnya ke jingok. Rupanya amplop kosong. Selain sembako, pelaku juga pernah menawarkan jasa penukaran uang namun hanya memberikan amplop kosong pada korban. Polisi menyebut pelaku kerap beraksi di kawasan tersebut dan masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Prosesnya sekarang kita minta keterangan aja dulu dan kita amankan dia. Proses mengantisipasi jangan sampai di masa masyarakat. Jadi dan berhubung dia tersangka juga untuk tempat tinggalnya tidak ada di sini dan keluarganya tidak ada di sini, maka
Tadi pihak RT juga koordinasi dengan Dinsas untuk diantar ke Dinsas demikian. Kini pelaku ditahan di Polsek Kemuning Palembang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang pada Selasa 19 Agustus 2025 sore. Satu persatu ruangan diperiksa sebelum tim berlanjut menyisir kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi, pengadaan bahan bangunan dan konstruksi rutin tahun anggaran 2024 senilai 2,5 miliar rupiah di lingkungan Perkintan. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan barang bukti lainnya. Proses ini dalam rangka penyidikan, di mana tim Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan proses penyelidikan sebelumnya, telah diketemukan 2 alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tidak ada diskriminasi atau tidak ada kriminalisasi dalam proses ini. Kita profesional yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti yang telah kita ketemukan tadi. Baru nanti kami menetapkan tersangka pada proses penyidikan nantinya. Seluruh barang bukti akan diteliti lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 4 hari dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Junaidi akhirnya menghembuskan napas terakhir. Warga Jalan Maijen HM Riyacudu Lorong Kebudayaan 910 Ulu Seberang Ulu 1 ini meninggal dengan 7 luka di tubuhnya. Peristiwa tragis itu terjadi pada 17 Agustus 2025. Saat tengah berada di rumah, Junaidi dipanggil temannya untuk bertemu di sebuah lokasi tak jauh dari kediamannya. Ia justru diserang dengan senjata tajam hingga luka serius. Pelaku langsung melarikan diri sementara korban yang masih sempat sadar segera dibawa keluarga ke rumah sakit. Dia tuh dipanggil kawannya. Terus? Nah, dalam dari dipanggil itu ke belakang kan. Pas di belakang itu dia nunjuk. Kira-kira ada selisih paham enggak atau masalah dengan kawannya? Enggak tahu. Lukanya bagaimana, Be? Di perut, di sini, di belakang. Banyaklah kaki. Polisi yang mendapat laporan turun ke lokasi untuk memeriksa saksi dan menggelar olah TKP. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran. Peristiwa penganiayaan. Sementara pihak korban membawa laporan di Polrestabes Palembang. Sementara kita dari Polsek juga melaksanakan olah TKP. Kembang lanjut akan silakan informasi ke Polres. Sementara jenazah Junaidi akan dimakamkan pada Kamis 21 Agustus 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan penuh kehati-hatian, Valentino Rossi, petugas damkar Palembang, mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam sumur di Jalan Sabta Marga, Bukit Sangkal, Kalidoni. Proses penyelamatan berlangsung dramatis karena kedalaman sumur dan keterbatasan alat membuat petugas cukup kesulitan untuk turun. Setelah berjuang sekitar 30 menit, kucing yang terjebak selama 3 hari itu akhirnya berhasil diangkat. Diduga hewan malang tersebut jatuh saat mengejar seekor burung. Dalam kondisi lemas, kucing kemudian dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan. Evakuasinya lumayan, untuk ke lokasi itu lumayan susah karena lokasinya itu dalam sumur. Untuk masuk ke situ kuno ke tanggo yang panjang sekitar 8 meteran. Awalnya kucing itu bisa jatuh dalam sumur itu seperti apa, Kak? Mungkin kucing ini ngejar burung di atas genteng. Terus bisa masuk ke situ. Lamanya kucing itu sudah 2 harian. Sudah di dalam sumur?
Rasa cemas pemilik pun berganti haru ketika melihat peliharaannya kembali selamat dan bisa dibawa pulang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Hingga kini Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan truk untuk mengangkut sampah dari berbagai titik kota. Kebutuhan ideal mencapai 224 unit truk, namun saat ini Palembang baru memiliki sekitar 170 armada. Kekurangan ini membuat pengangkutan sampah belum bisa berjalan maksimal. Pemerintah kota telah meminta dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus mendorong percepatan pengadaan armada baru. Memang pada tataran ideal kita butuh mobil sampah itu 224 ya. Sekarang memang di angka 172, masih sangat membutuhkan. Maka kita kemarin minta bantuan dengan pemerintah provinsi, termasuk Pak Sekda juga sudah menganggarkan selaku ketua DPD-nya untuk mendorong percepatan armada pengangkutan sampah. Saya kira begitu pelan-pelan memang karena ini kita tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah kita. Saya kira begitu. Dari data Dinas Lingkungan Hidup mencatat, setiap hari Palembang menghasilkan sekitar 1.240 ton sampah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua hari menghilang, SK, anak perempuan 13 tahun penyandang disabilitas, akhirnya ditemukan warga di kawasan OP Jakabaring, Palembang pada Kamis 21 Agustus 2025. Sejak dilaporkan hilang pada Selasa 19 Agustus 2025, keluarga SK tak henti-hentinya melakukan pencarian. Panik dan cemas, mereka menyusuri berbagai lokasi, bahkan hingga ke area pemakaman pada dini hari. Namun upaya itu tak juga membuahkan hasil. Hingga Kamis pagi kabar melegakan datang. Bilal, ayah SK menerima pesan WhatsApp dari warga yang melihat putrinya di sekitar komplek OP Jakabaring. Dengan didampingi polisi, Bilal segera menjemput SK. Nah ini kan memang udah sekolah nih kan libur, jadi saya pulang kan. Saya pulang tuh kan rumah saya kan sebelah sama orang tua. Jadi saya pulang dia langsung main tempat orang tua. Biasalah tuh. Saya pikir kan dia orang tua kan nggak kemana-mana. Jadi saya menjemput anak yang di PAUD tadi Pak, pulang jam 10-an. Dia tinggal, ternyata orang tua berobat di puskesmas Saligi kan. Jadi tinggal pintu depan dikunci, pintu belakang kunci, jadi dia pintu samping. Polisi menyebut laporan hilangnya SK diterima pada Rabu 20 Agustus 2025. Petugas kemudian menelusuri tempat-tempat biasa SK beraktivitas dan berkoordinasi dengan Polsek di Palembang. Jadi alhamdulillah grup-grup WA, grup Polsek maupun masuk ke Medsos. Dan terima kasih belum sampai 24 jam anak tersebut sudah ditemukan oleh warga di Jakabaring. Jadi diserahkan ke pos jaga Opimol. Setelah itu kita jemput dan kita bawa ke pos Kuning, diserahkan kepada keluarganya. Kini rasa khawatir itu sirna. SK kembali ke rumah dalam keadaan sehat setelah sempat keluar tanpa sepengetahuan orang tua saat ayahnya mengantar anak lain ke sekolah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV Masjid Miftahul Jannah, Sako Palembang memperlihatkan aksi pencurian 2 kotak amal. Pelaku datang mengendarai sepeda motor bersama seorang anak kecil memindahkan kotak ke dekat pintu, lalu memasukkannya ke dalam karung sebelum kabur. Aksi ini terjadi pada Selasa 19 Agustus 2025 malam dan baru diketahui saat jamaah hendak sholat subuh. Jadi datang lagi, yalah datang nih tadi itu, dia masuk dari Alsano, ambillah kotak amal. Jadi kotak amal yang di sebelah belakang, di belakang sekali itu, nah digesernya duluan ke arah samping pintu sebelah kanan. Setelah itu ngambil kotak amal yang sebelah kiri juga, dimasukin dalam karung. Terus sama anaknya kecil, umur tidak kira-kira masih mungkin di bawah 12 tahun mungkin. Lanang anaknya. Berapa uang nggak? Yang masuk itu 2 uang. 2 uang. Iya, yang masuk 2 uang. Jadi sama anaknya. Iya. Jadi di motor itu ada nunggu istrinya. Oh. Ya. Sekeluarga berarti ya? Keluarga. Pengurus masjid berencana melaporkan kejadian ini ke polisi untuk mencegah peristiwa serupa terulang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Oh, tahu pula di posisi Aqua di sini kak? Sebelumnya dia sudah masuk di sini kan. Aqua.
Pemerintah Kota Palembang tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bumi dan bangunan serta nilai jual objek pajak di bawah Rp500.000. Kajian ini dilakukan bersama Inspektorat dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait dengan pendampingan aparat penegak hukum. Langkah tersebut juga akan dikonsultasikan ke BPKP, BPK, dan Kejaksaan agar kebijakan ini tidak menyalahi aturan yang berlaku. Pemkot menegaskan penggratisan PBB baru diterapkan jika seluruh kajian selesai dan regulasi terpenuhi. Kajiannya bukan itu. Kajian kita belum juga bicara nilai 300-500. Tetapi menurut regulasi rujukannya, apakah ini memang setelah ada kajian diperbolehkan atau tidak? Karena itu menyangkut program kami kemarin. Oh, yang program yang penghapusan itu ya, Pak? Antara 300 sampai 500 itu. Nah, kalau ini memang kajiannya, sebenarnya kalau keinginan kami berdua ada pembebasan, kemarin kan penyesuaian terhadap PBB. Nah, tetapi jangan sampai menyalahi aturan yang ada, maka kita buat kajian dan itu kita konsultasikan dengan APH yang ada. Rencana ini merupakan bagian dari janji politik Wali Kota Palembang dan Wakil Wali Kota pada Pilkada 2024. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, harga beras di Palembang, Sumatera Selatan saat ini masih belum stabil, bahkan tergolong masih tinggi. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pasar Sekip Ujung, di mana harga beras medium saat ini masih menyentuh harga Rp13 hingga Rp14.000, sementara untuk beras premium masih menyentuh di harga Rp16.000 per kilogramnya. Dan kita akan mendengar saudara tanggapan dari pedagang beras dan juga warga yang terdampak daripada kenaikan harga beras saat ini. Harga beras di Pasar Sekip Ujung Palembang tak kunjung turun sejak beberapa bulan terakhir. Di kios milik Diana misalnya, beras premium dijual Rp16.000 per kilogram, sementara beras medium Rp14.000–Rp15.000. Sebagai pedagang sembako, selama 6 tahun Diana mengaku sulit mengambil untung. Dari setiap kilogram beras, ia hanya mendapat Rp500, sedangkan untuk satu karung isi 20 kg, keuntungannya sekitar Rp4.000. Meski tipis, ia tetap bertahan agar tidak memberatkan pembeli. Beras yang dijual Diana didatangkan dari 2 agen di kawasan Kemuning, Palembang. Ia juga menanggung biaya pengantaran. Menurutnya mayoritas pelanggan memilih beras premium karena selisih harga tipis dengan beras medium, sementara teksturnya lebih pulen. Kalau bisa kan, ya yang namanya beras kan makanan sehari-hari. Kalau bisa kan lebih murah lah, di bawah standar lah. Janganlah itu 15-16 itu kan masih mahal itu. Kalau bisa 12 pemerintah itu kan kasihan kan. Belum yang lainnya kalau bisa. Kalau harga itu kan kebutuhan pokok itu kan kita harus inilah kalau bisa harus turun lah. Kasihan kan yang rakyat kecilnya kayak itu. Jadi kami pedagang juga kan enggak mau sebenarnya mahal. Kalau enggak dari situ mahal. Kalau dia murah kan pasti kami murah. Di sisi lain, masyarakat kini merasakan dampak lonjakan harga. Beras tetap menjadi prioritas sehingga banyak yang mengurangi belanja lauk pauk demi menjaga stok. Sebagian bahkan memilih membeli beras secara eceran setiap hari agar pengeluaran tetap terkendali. Saya biasanya beli beras yang premium itulah. Kalau sudah macam beras medium itu kan SPHP sudah tinggi harganya, sudah 60 lebih. Kalau beras semacam merek lain harganya nggak beda jauh. Itu aku makanya oleh mahal itu aku belinya kiloan loh. Bener nggak bohong aku. Kadang beli cuma 2 kilo kayak itu. Nah iya, beli kadang-kadang sekilo. Kemarin beli sekilo. Ini mau beli lagi nanti 2 kilo kan. Paling buat 3 hari kayak itu. Kalau bisa diturunin kayak itu. Kan itu bahan pokok utama. Ya, kayak beras, kayak telur itu kan harganya tinggi terus kan. Kondisi ini membuat warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata menekan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Saudara, karena beras merupakan kebutuhan pokok dan menjadi konsumsi harian, tentunya harga mahal pun tidak jadi masalah. Tetap masyarakat beli dan tidak mengurangi jumlah konsumsi. Namun dengan kenaikan harga beras ini tentunya masyarakat berharap adanya upaya stabilisasi harga dari pemerintah agar tidak memberatkan biaya hidup mereka.
di tengah kebutuhan pokok lain yang saat ini harganya masih tinggi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai Piala Kemerdekaan 2025, skuad Timnas U17 kini tengah beristirahat untuk mengembalikan fisik menjelang pemusatan latihan nasional dan uji coba di Bulgaria pada 1 hingga 14 September. Pemusatan latihan yang dilakoni di luar negeri untuk memudahkan tim kepelatihan di sistem promosi dan degradasi menuju Piala Dunia FIFA U17 di Qatar November nanti. Di negeri Kuntum Mawar, Matthew Baker dan kolega rencananya akan menjalani 3 partai uji coba. Nova Arianto bilang 25 pemain akan diboyong selama 2 minggu sebelum menentukan 21 pemain terbaik. Kalau U17 sendiri sebagai persiapan Piala Dunia, setelah kita di Piala Kemerdekaan kemarin kita ada libur dulu dan kita persiapkan masalah visa sebelum kita direncanakan di tanggal 1 kita akan berada di Bulgaria sampai di tanggal 14 dan kalau sesuai dengan rencana dan sesuai roadmap kami ada 3 kali uji coba di Bulgaria sebelum nanti kita kembali ke Indonesia di tanggal 14. Total pemain yang akan kita bawa rencana ada 25 pemain ya dan itu pasti masih ada promosi degradasi karena nanti di saat kita di World Cup U17 hanya 21 pemain ya. Jadi kita benar-benar mencari beberapa komposisi terbaik termasuk beberapa pemain diaspora yang rencana akan kita lihat nanti di Bulgaria. Batas waktu kita masih tunggu dan pemain-pemain terbaik mungkin sampai sebelum kita berangkat ke Qatar baru kita tentukan 21. PSSI resmi mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk turnamen Garuda Championship Series 5 dan 8 September di Surabaya. Dari nama yang dipanggil, kiper Martin Paes, Ivar Jenner, striker Ole Romani, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk absen. Sementara Kevin Dix yang sempat diragukan tampil di Bundesliga, tetap dimasukkan Patrick dalam daftar 27 pemain. Selain itu ada yang menarik dari nama-nama pemain yang dipanggil, yakni kembalinya Ragnar Oratmangun yang absen dalam skuad Garuda sejak Juni lalu karena cedera, dan Mark Klok kembali ke timnas. Di turnamen Garuda Championship Series, pasukan Garuda akan menghadapi Kuwait 5 September dan melawan Lebanon 8 September. Mereka akan mulai berkumpul 1 September 2025. Sambil menanti bergulirnya Championship U20 pada November mendatang, manajemen Sriwijaya FC memastikan tim elit Pro Akademi U20 tetap menjalani latihan rutin di Palembang. Meski perkembangan tim cukup terlihat, manajemen menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum kompetisi dimulai. Untuk mengasah performa, 8 agenda uji coba pun telah disiapkan. Kalau dibilang puas, ya belum puas, karena harus banyak yang diperbaiki. Karena kita lihat ada beberapa pemain depan kita harus siapkan juga, seperti yang senior kita harus siapkan, karena kita kurangnya finishing ya, penyelesaian akhir di lini depan. Agenda uji coba mungkin kita akan lakukan mungkin bisa 8 kali lagi ya untuk EPA. Sebagai pemanasan, tim EPA SFC U20 baru saja menorehkan kemenangan telak 8-1 dalam laga persahabatan melawan Persila Lahat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Piala Suratin U13 dan U17 tahun ini menjadi ruang pembinaan sekaligus panggung bagi pesepak bola muda di Sumatera Selatan. Asprof PSSI Sumsel menilai kekuatan sepak bola di 17 kabupaten dan kota kini mulai merata dengan munculnya banyak talenta potensial. Sejak kompetisi bergulir pada pertengahan Agustus, Asprof telah menurunkan tim pencari bakat untuk memantau pemain-pemain muda yang menjanjikan. Beberapa nama dinilai memiliki talenta dan prospek untuk berkembang lebih jauh ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau saya perhatikan dari beberapa kali saya perhatikan terutama U17 ini sebetulnya merata ya, sudah cukup merata. Terutama yang ada mereka berkompetisi di Palembang seperti PS Tria, PS Palembang, karena anak-anak ini kan semuanya sama gitu, jadi hanya bermain klubnya yang berbeda. Jadi rata-rata mereka dari pengamatan saya di beberapa kali saya berada di 17 ini menyaksikan pada prinsipnya mereka merata, pemainnya sudah mulai meningkat. Pada edisi 2025 ini, Piala Suratin diikuti 7 tim untuk kategori U17 dan 13 tim di kategori U13, menandai semangat pembinaan usia muda yang terus tumbuh di Sumatera Selatan.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada sebuah perkampungan yang akrab disebut Kampung Layangan. Berada di Jalan Wahid Hasyim, Lorong Sepupu, 34 Ulu seberang Ulu 1. Hampir seluruh warganya menekuni profesi sebagai perajin layang-layang. Setiap hari, selepas menyelesaikan pekerjaan rumah, ibu-ibu di kampung ini sibuk meraut bambu di depan rumah. Bambu-bambu itulah yang menjadi tulang utama layang-layang. Sebagian besar perajin adalah ibu rumah tangga yang menjadikannya sumber penghasilan tambahan. Dengan cara tradisional, mereka bisa menyelesaikan 100 hingga 150 layangan setiap hari. Oh, ini lagi kewalahan deh, ini lagi musim pesanan nih. Lagi kewalahan ini kalau udang ini. Lagi musim. Bisa berapa lah, Bu? Untuknya dua kapalan enggak ya? Sehari kalau kapalan deh. Dapatlah 300-an. Lagi ini kapalan kalau. Ini banyak pesanannya, cuman tak terkejar di rautannya, merekonya. Tradisi membuat layangan di kampung ini telah diwariskan turun-temurun sejak tahun 1970-an. Nazarudin, salah satu perajin, sudah belajar sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kini, ia mampu memproduksi hingga 200 layangan sehari, mulai dari membuat kerangka hingga memberi motif. Kehadiran media sosial pun memudahkannya mencari pelanggan dari berbagai daerah. Turun-temurun, dari orang tua. Itu udah termasuk ke generasi berapa nih, Pak? Kalau aku anak pertama, tapi adik-adik aku baca kan loh jadinya. Tadi kan Palembang adalah terkenal, nomor HP aku sudah disimpan. Jadi mereka paling WA tak ada layang dak tanya kan, salah sudah. Datang dia kan. Tim berapa paling banyak, Pak? 200 aku sehari. Saat ini tercatat ada 37 perajin dari 77 kepala keluarga yang mendiami kampung yang dikenal juga sebagai Kampung Kreatif Kayangan. Beragam motif termasuk motif khas daerah terus dikembangkan. Harapannya suatu hari ada kejuaraan layang-layang yang bisa semakin mengangkat nama kampung ini. Kita angkat tema ikon Kota Palembang seperti Jembatan Ampera, patung Belido, dan semoga Kota Palembang ada memang ada tempat khusus. Memang apakah ada setiap tahunnya memang diadakan lomba khusus di para peserta anak-anak muda kan. Dengan harga Rp1.000 hingga Rp1.500 per buah, layangan dari Kayangan sudah terbang jauh dari Muara Enim, Batam hingga Solo. Menariknya, layangan yang dibuat perajin kini tidak lagi menggunakan benang, melainkan lem khusus berbahan sagu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Festival Perahu Bidar kembali mewarnai Sungai Musi pada peringatan Hari Kemerdekaan Minggu 17 Agustus 2025. Sebanyak 11 tim pendayung saling berpacu dari dermaga 35 Ilir hingga ke bawah Jembatan Ampera, menghadirkan tontonan yang syarat tradisi bagi warga Palembang. Meski jalur lomba telah disiapkan dan diamankan agar steril dari perahu kecil, antusiasme warga tetap meluap. Sungai Musi dipenuhi penonton, bahkan beberapa ikut mendayung di jalur perlombaan sehingga memberi tantangan tersendiri bagi peserta. Alhamdulillah kegiatan hari ini berlangsung aman, tertib, lancar. Juga dengan kota dapat juara 1 dan juga ada harapan tadi. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih, apresiasi buat warga Palembang. Ke depan akan kita tingkatkan lagi ya, pesertanya lebih banyak lagi. Evaluasinya apa Pak? Tadi kita lihat tadi evaluasinya. Saya kira evaluasi ada beberapa kali harus kita evaluasi lagi ya, kaitan dengan supaya benar-benar steril di tempatnya lokasi masing-masing. Untuk antusias masyarakat seperti apa Pak? Antusias masyarakat saya kira pemberdayaan ekonominya oke, terus di jembatan Ampera saya lihat penuh tumpah ruah, di samping kiri kanan Sungai Musi luar biasa keren. Artinya sesuai target Pak Wali ya? Iya, saya kira gitu ya. Pendayung harus mengerahkan tenaga ekstra untuk melawan gelombang air yang tak stabil, sembari waspada agar insiden tabrakan seperti tahun lalu tidak kembali terulang. Kendalanya yang pasti penonton, supporter. Dari tahun kemarin sampai ini panitia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyatanya di lapangan masih saja warga untuk penonton menggunakan perahu ketik, speedboat, dan tongkang. Dibanding tahun kemarin lebih crowded yang sekarang atau gimana? Untuk
untuk yang di tahun ini lebih kurang di tahun kemarin, karena saya jadi korban perahu bidar yang lumbur. Untuk keamanan tahun ini Sudah relatif stabil dan bisa masih dikendalikan oleh panitia. Harapannya untuk tahun depan, Pak? Harapannya tahun depan untuk penonton bidar, khususnya warga Palembang dan umumnya, silakan nonton di bidar di Sungai Musi, tapi tamatkan perahunya. Karena kalau perahu motor keteng jalan menimbulkan ombak, menahan laju perahu sehingga dayung bidar tidak bisa melaju dengan maksimal. Walau masih ada catatan, Festival Perahu Bidar tetap menjadi hiburan yang dinanti dan disambut hangat warga. Lebih dari sekedar perlombaan, Bidar adalah tradisi panjang Kota Palembang dalam merayakan kemerdekaan yang terus hidup dari tahun ke tahun di aliran Sungai Musi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.